سوداء الجبين ذميمة ولولا سواد المسك لم يكن غاليا Berada pas di makom As-Sajini, Abdul Rauf As-Sajini. Beliau salah satu Grand Syekh setelah pergantian dari Imam Al-Hifni. Juga beliau adalah murid dari salah satu murid dari Al-Hifni. Nah, ketika Al-Hifni meninggal wafat, langsung digantikan sama Abdul Rauf As-Sajini Khalwati. Beliau lahir di desa As-Sajin. Nah, nama Sajini ini nisbat kepada desanya beliau, desa lahirnya beliau Sajin. Di ini Muhafadoh Berdiah. Nah, beliau lahir di keluarga yang keluarganya itu semuanya hampir orang-orang alim semua, orang-orang pecinta ilmu semua. Beliau belajar keilmuan pertama kali dari ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, kemudian beliau ngaji kepada pamannya, yaitu Syekh Syamsuddin As-Sajini. Nah, setelah As-Sajini besar, beliau belajar ke Azhar. Nah, beliau dikasih kunyah Abul Jud dalam bukunya ini Ajaib Asar punya Ajabarti, itu disebutkan bahwa kunyah beliau itu Abu Jud karena saking dermawannya beliau itu, saking dermawannya dikunyahi Abu Jud. Nah, beliau setiap malam dan setiap hari, setiap malam itu banyak orang-orang yang berkunjung ke rumah beliau karena saking dermawannya gitu. Jadi beliau rumahnya itu tidak sepi dari dari tamu yang datang. Jadi tamu berbondong-bondong datang ke beliau gitu. Mungkin ada yang mengadu untuk memecahkan sebuah permasalahan gitu kan. Beliau ada kisah diriwayatkan dari dari gurunya bapaknya beliau, bapaknya namanya Muhammad As-Sajin. Gurunya bapaknya beliau namanya As-Siwasi. Diriwayatkan dalam kitabnya punya Ajabarti di Ajaib Al-Asar itu bahwasannya Syekh As-Sajin itu bapaknya ketika lewat dalam sebuah pengajian, beliau ketika mendekat dari sebuah pengajian, beliau sering saking cintanya kepada keilmuan, beliau tuh memperlahankan jalannya, sedikit langkahnya tuh diperpelan gitu, sambil membaca Subhanal Fattahul Alim. Itu saking saking kecintaannya kepada keilmuan dan saking menghormatinya. Nah, disitulah gurunya bapaknya itu senang gitu ke bapaknya As-Sajini gitu. Jadi mempunyai ketertarikan terhadap bapaknya. Nah, akhirnya dengan kecintaannya bapaknya kepada keilmuan, akhirnya anaknya juga menjadi ulama besar. Itu jadi Grand Syekh Azhar yang ke-9. Walaupun beliau menjabatnya tidak lama, cuma 1 tahun, pada abad ke-12, tepatnya itu pada 1181 sampai 1182. Jadi setelah Al-Hifni meninggal,
Tauhid Nawawi ya. Terus digantikan sama As-Sajin, Imam Abdul Rauf As-Sajin. Nah, ketika pada tahun 1181 meninggal, langsung digantikan sama As-Sajin, dan As-Sajin ini cuma 1 tahun saja setelah itu meninggal gitu. Nah, setelah meninggal ya sudah gitu. Nah, beliau juga dilakobi kalau kita ini juga menurut Jabarti itu dilakobi al-Imam al-Alamah al-Nabi Syekhul Islam Umdatul Anam. Saking kecerdasannya beliau gitu dalam memecahkan sebuah problematika ketika itu gitu. Beliau itu sangat berpengaruh mulai dari kancah orang-orang politik, orang-orang yang menengah ke bawah, menengah ke atas, sehingga itu beliau itu setiap hari itu rumahnya penuh dengan orang-orang yang berkunjung ke rumahnya. Beliau tidak meninggalkan sebuah karangan kitab karena saking masbulnya sama permasalahan ketika itu. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan biografi yang singkat ini mudah dipahami. Dan kita bisa mengambil ibrok dari beliau, dari keluarganya beliau gitu. Mudah-mudahan kita ketempelan cinta kepada keilmuan agama khususnya. Ya Rob.